Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah siang ini kita berada di rumah apa ini? Paseban Pastoran. Rumah Paseban ya, rumah Pasebannya Romo Bowo di Algon. Selamat siang Romo Bowo. Selamat siang. Romo Bowo ini pengampu di Gereja Algon, pengasuh Gereja Algon Surabaya, sekaligus ketua FIKEP Surabaya Barat ya, yang membawahi 6 gereja. Jelang Natal kita akan bincang-bincang tentang kehidupan di hari yang bahagia nanti pada tanggal 25 Desember hari Natal. Sekaligus kita kepengen bincang-bincang dengan Romo. Gimana Romo Bowo ini menghadapi Natal? Ini sebenarnya tahun 2022 ini tema yang diangkat oleh gereja Algon secara khusus maupun secara umum ini dalam rangka apa atau temanya apa dalam Natal tahun ini? Monggo Romo Bowo. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu waras, wiris. Secara nasional itu KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja Indonesia PGI itu setiap tahun mereka berkumpul merumuskan tema Natal sebagai pesan Natal. Tema untuk tahun 2022 itu diambil dari salah satu Injil Matius bab 2 ayat 12. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini seputar kisah orang bijak dari timur. Ada 3 orang Majus yang datang ke Bethlehem karena petunjuk bintang. Lalu bintang ini kemudian dinamakan terang yang menuntun jalan orang bijak itu bertemu Yesus sang juru selamat itu. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain itu karena orang bijak ini sebelum bertemu dengan bayi sang juru selamat itu dia bertemu dengan penguasa Yerusalem yang bernama Herodes, bahwa ada konspirasi politik Herodes. Lalu 3 orang bijak itu diberi pesan oleh malaikat Allah Jibril atau Gabriel untuk pergi melalui jalan lain, tidak melalui pintunya Herodes, supaya dia selamat. Nanti kalau dia melalui pintunya Herodes pasti akan mengejar bayi yang juru selamat itu, dan akhirnya melalui jalan yang lain. Padahal kalau dihitung-hitung ini kesepakatan politik loh. Raja dengan raja ini kok terus melalui perintah wahyu ini dari Gabriel, dia harus pergi ke jalan lain demi keselamatan banyak orang. Menandakan bahwa dari pesan ini itu orang kita juga diajak bersama, berjalan bersama dengan 3 raja itu atau orang bijak itu untuk menghayati kasih Allah itu. Natal selalu dikaitkan dengan kasih. Jadi kasih Natal, dan kasih yang membawa sukacita, bukan kasih yang mengekang. 3 orang bijak ini siapa 3 orang bijak itu dari timur. Maksudnya namanya siapa saja? Ya, namanya Melchior, Baltasar, Gaspar. Itu menurut manuskrip ya. Tapi dalam Injil itu tidak disebutkan. Dia disebut orang bijak. Nah, orang-orang ini dari timur, dari
Ada yang mengatakan Majus itu Maji, ahli perbintangan, astronomi. Ada yang mengatakan dia raja karena persembahan yang dibawa kepada bayi itu seperti harta kekayaan raja. Mereka membawa emas, mur yang minyak itu, minyak untuk urapan orang baru melahirkan, dan kemenyan dupa untuk tanda kemuliaan, orang berdoa lalu asapnya mengumpul ke atas. Pesan ini mau mengatakan pesan kultur yang dibawa. Tapi yang terpenting bahwa kehadiran 3 pijak ini itu mau menandai terwujudnya kasih Allah dan solidaritas kemanusiaan. Maka untuk lepas dari masa pandemi ini, yang terkuat bagi semua orang itu bagaimana mewujudkan kasih itu dan solidaritas kemanusiaan kepada mereka yang sedang dalam disposisi miskin, lemah, tersingkir, korban kekerasan, korban pelecehan, korban politik, sosial, ketidakadilan, gender dan sebagainya. Ini adalah orang-orang pinggir seperti sang juru selamat itu yang lahir dalam situasi kandang di pinggiran kota. Itu yang disebut transformasinya itu begitu. Herodes itu siapa? Herodes itu raja. Raja yang lalim. Bukan ya raja, penguasa di Yerusalem. Karena dalam berita itu hadirlah raja di Bethlehem, raja juru selamat itu. Nah, di sini kan ada raja, kok ada raja itu bagaimana? Itu berarti kerajaan Herodes ini tidak berlaku karena ada raja baru lahir. Dan lahirnya itu diceritakan di tanah Yehuda, di Bethlehem. Maka tradisi Gereja Katolik kelahiran Yesus Kristus itu di Bethlehem, karena memang dalam kisahnya itu lahirnya di kandang, di sebuah padang domba dengan para gembala, dan disitulah 3 pijak itu datang. Banyak orang datang ke tempat itu, bangsa-bangsa yang disimbolkan oleh tiga orang dari timur itu, dari bangsa timur itu, menyaksikan apa yang dikatakan melalui pesan bintang itu. Astronomi itu kan memberikan pesan-pesan, kalau tahun ini ada apa, tahun ini ada apa. Akhir-akhir ini kita ya di 21 Desember ada pesan BMKG bahwa kita tidak boleh tergiur oleh hoax tentang matahari yang berwarna oranye atau apa itu, kalau ada nanti ada bencana. Nah, meteorologi geofisika itu kan hari-hari ini juga memberi warning kepada semua warga tentang bencana. Dan itu pasti dampaknya adalah kemanusiaan. Kita mendatangi orang-orang itu seperti kita menuju jalan yang ditunjukkan terang itu untuk mewujudkan kasih Allah dan bentuk solidaritas kepada manusia. Yang di Keuskupan Lokal Surabaya ini lebih pada keluarga yang siap menyambut Natal, keluarga yang siap menghidupi keutamaan Kristiani, menghidupi Yesus di dalam keluarga. Akan keluarga menjadi gereja rumah tangga, Ecclesia Domestika. Ecclesia itu gereja, domestika itu rumah tangga. Gereja rumah tangga itu keluarga itu mencirikan terang tadi, terang iman, terang kasih, terang harapan. Dan di keluarga itu menjadi sekolah bagi keluarga itu sendiri untuk menghayati bagaimana mengasihi. Kita bisa mengasihi itu belajarnya itu di keluarga. Bahkan marah pun belajar di keluarga. Kalau nggak punya keluarga? Pastilah manusia punya keluarga. Nah, pasti manusia tidak lahir dari batu, tidak lahir dari angin, tidak lahir dari gunung, tapi pasti lahir dari putra keluarga.
keluarga itu bisa ada keluarga aksen yang disebut komunitas-komunitas yang dibangun berdasarkan passion, minat yang sama, itu kan menjadi keluarga. Nah, 3 orang bijak itu kalau diimplementasikan sekarang itu apa? Ya seperti orang-orang yang mencari keutamaan hidup, pejuang-pejuang kemanusiaan yang mencari hikmat Allah, itu hidayah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah itu orang-orang yang memiliki kebijaksanaan hidup. Salim itu kan ya orang bijak di tengah-tengah PKL yang di depan kuburan. Ini hadir orang-orang bijak, karena orang-orang bijak akan dikelilingi oleh orang-orang yang membutuhkan pertolongan secara rohani, secara psikis. Biasa orang bijak menjadi teman curhat. Kalau sekarang orang bijak. Terus jalan lain itu apa? Jalan lain itu tidak melalui jalannya Herodes, jalan kekerasan, jalan kelaliman, jalan konspirasi. Jalan lain itu jalan menuju supaya tidak lewat di Herodes, itu lewat ada jalur lain. Banyak jalan supaya lewat. Tidak harus lewat sekarang, ya tidak harus lewat bupati, tidak harus lewat DPRD yang tidak bisa diandalkan. Misalnya kasus sekarang Bupati Banten yang melarang ibadat Natal, itu kan itu jalan yang tidak baik menurut saya dalam konteks Indonesia, kebinekaan, keberagaman. Kan tidak baik jalan ini. Saya harus melalui, tidak bisa. Kalau saya melalui jalan itu pasti konflik melalui dia, gitu. Tapi harus melalui jalan bijak yang lain. Jalan lain itu walaupun sepi, tidak apa-apa. Ya, karena memang jalan lain itu persis tidak ada orang yang hai-huwe, tidak huru-hara, jalan lain. Tidak ada kepentingan. Kepentingannya karena saya sudah menemukan hidayah itu, hikmat itu, dan saya akan membawa pesan itu kepada banyak orang. Tidak harus lalu, ya budaya kekerasan ini kan dikalahkan dengan budaya kasih. Konteks viral di jalan lain itu, orang ini bisa menjadi viral karena keutamaannya. Karena orang didengarkan, orang bisa didatangi dari jauh, itu karena keutamaannya. Hening, karena ini. Tempat-tempat hening itu kan banyak orang sekarang, tidak hening lagi. Tapi di sana dia banyak orang, rombongan-rombongan ziarah mencari tempat hening. Ziarah Wali Songo, itu makam itu, plus sekarang plus Posarang, Kediri, itu tempat-tempat hening itu. Dan menjadi ramai, di tengah keramaian banyak orang itu mereka kan tadarus, ya, mengkaji, nyepi, mencari keheningan dan sebagainya. Itu sebenarnya jalan orang bijak. Kalau di Islam semua nabi pasti berkholwat. Berkholwat, ya. Kholwat itu kalau di Katolik semacam retret. Kholwat itu retret, nyepi 3 sampai seminggu, sampai ada yang 30 hari. Itu menemukan apa dalam situasi seperti itu. Pasti hubungannya manusia bijak ini, pertama dia horizontal. Dia menangkap wahyu, mendengar bisikan, ilham. Lalu yang kedua, dia mendengar berita dari manusia di sekitarnya, itu horizontal. Horizontalnya dia mendengar dari manusia sekitarnya itu. Ada yang jahat, ada yang baik. Sisi kehidupan manusia itu. Bagaimana membedakan bisikan malaikat dengan bisikan iblis? Karena ya, sama-sama tidak kelihatan. Semuanya baik. Karena iblis bisa berwajah malaikat. Dia bisa, tetapi tujuan akhir dari berita itu akan kelihatan. Hanya orang bijak yang senang semedi, topo broto, itu topo rogo, itu bisa membedakan. Tapi kalau orang yang halusinasi, dalam sepinya halusinasi, itu akan dia mudah terjebak dengan godaan itu.
kehendak baik itu tidak menghalalkan segala cara. Nah, kita pergi melalui jalan yang lain itu supaya menghindari angkara murka. Kalau kasih Allah itu menjadi kesediaan bagi semua orang yang mendengarnya dan melakukannya, dan ada sebelum melakukannya itu merenungkannya. Merenungkannya itu berarti dia ada dalam tadarus, dalam sepi, dalam kholwat, dalam retret, dalam itu baru dia bisa melakukan. Tuntunannya pasti melakukan itu yo kasih, tidak mungkin membenci, tidak mungkin mendendam, tidak mungkin melakukan kekerasan. Yang terjadi adalah solidaritas. Solidaritas itu hidup solider, peduli kepada yang lemah, yang butuh bantuan itu. Belum ditutup, closing statement Romo apa dalam peringatan Natal ini? Ya, dalam terang Natal kita diajak untuk semakin menjadi orang yang bijak, semakin cerdas, dan semakin kreatif dalam mewujudkan kasih dan solidaritas kemanusiaan melalui tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan baik dalam karya sosial kemasyarakatan, baik dalam karya sosial media, sehingga apa yang kita lakukan itu memang membuat orang tidak overthinking, berpikir berlebihan, tetapi terang pikirannya menjadi orang-orang yang bijak, yang datang seperti 3 orang Majus itu ke Bethlehem untuk mendapat pencerahan dari Allah sendiri. Terima kasih Romo Bowo atas closing statementnya.